Coba deh kalian lihat perbedaan antara kedua laptop ini. Pasti salah satunya di sini tuh bisa menampilkan kontras yang jauh lebih baik karena bisa menampilkan warna hitam yang jauh lebih pekat. Nah, ini adalah perbandingan antara laptop dengan layar IPS dan laptop dengan layar OLED. Dan yang gak disangka di sini laptop yang punya layar OLED ini tuh cuman dibanderol 7 jutaan aja. Yang membuat laptop ini tuh jadi laptop yang termurah yang menggunakan layar OLED nih untuk di market Indonesia saat ini. Siapa lagi kalau bukan laptop brand lokal nih yang bisa kasih banting harga dengan spesifikasi seperti ini? Yap, di sini adalah laptop Axio dengan seri HyperR terbaru mereka. Nah, gue pribadi nih di sini cukup excited nih dengan laptop lokal satu ini karena kan biasanya laptop lokal tuh kayak kejar spek CPU setinggi-tingginya terus dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, tapi di Axio HyperR ini si Axio tuh mencoba pendekatan hasil laptop dengan experience dan desain yang jauh lebih mewah tapi punya harga yang terjangkau. Nah, Axio HyperR ini tuh terbagi menjadi dua varian. Salah satunya adalah HyperR 3 seperti yang ada di video ini dan juga HyperR 5. Perbedaannya apa? HyperR 3 nih di sini menggunakan CPU Intel Core i3 1215U dan untuk HyperR 5 di sini tuh menggunakan Intel Core i5 1235U. Ya, jadi R3-nya ini tuh bukan artinya tuh Ryzen 3 maupun R5 artinya Ryzen 5. Dan memang di sini tuh tidak ada varian AMD Ryzen-nya. Ya, memang sih di sini agak rancu ya nama R-nya, tapi ya itulah nama dari si Axio HyperR ini. Anyway, kita langsung mulai aja untuk bahas satu-satu tentang laptop ini. Tentunya dimulai dari kelebihan nih. Kenapa sih harus memilih Axio HyperR ini? Ya tentu saja adalah dari layar laptop ini sendiri. Dimensinya sendiri ada di 14 inch dengan resolusi 1920 x 1200. Dan tentu yang bikin spesial adalah panel OLED yang dipakai. Ya panel OLED sendiri sih emang gak bisa dibantah sih kualitas visualnya. Secakep-cakepnya panel layar LCD IPS gak akan bisa nyamain kualitas OLED. Ya itu jelas sih karena OLED ini tuh bisa kasih kontras layar terbaik dan apalagi kalau udah nikmatin konten HDR. Absolute cinema sih. Sebab dia nih bisa kasih experience HDR sesungguhnya alias disebut True HDR. Kalian bisa buktiin sendiri betapa nikmatnya layar OLED ini kalau misal nih ke toko-toko offline terus nemu unit Axio HyperR dan cobain deh muterin video-video yang gelap total. Udah pasti itu nggak ada obat sih. Bisa dicek aja nih akurasi warna layar laptop ini tuh nyaris 100% semua. Gokil banget sih. Mungkin laptop ini juga nih satu-satunya di harga 7 jutaan yang bisa kasih akurasi warna sebaik ini. By the way, layar OLED selain kasih kelebihan kualitas visual, dia juga mampu bikin hemat baterai. Ya karena kan tiap pixelnya ini tuh mampu mengatur kecerahan backlightnya, bahkan bisa mati total nih jika menampilkan warna gelap. Tidak seperti layar LCD yang terus-menerus menyalakan backlight pada kondisi apapun. Dan dengan kapasitas baterai 60 Wh ini, gua tes pada video streaming dengan kondisi layar 100 nits, laptop ini tuh bisa bertahan selama 8 jam 17 menit. Yang mana ini lumayan awet dibandingkan laptop-laptop sekelasnya. Gak cuma layarnya aja, laptop ini juga punya desain yang cakep banget nih. Dimensinya ramping dan tipis, plus layarnya nih bisa dibuka pakai satu tangan. Build quality sendiri juga udah oke, back panel layarnya metal dan sampai ke bagian bawah laptopnya ini juga berbahan metal. Yang gak habis pikir nih, bobot laptop ini tuh cuman 954 gram aja. Gokil banget, nggak sampai 1 kilogram cuy. Ini laptop 7 jutaan rasa 20 jutaan sih. Bahkan nih portnya aja dikasih 3 buah USB Type-C dengan rincian satu Type-C khusus untuk charging aja, lalu satunya ini khusus untuk data transfer, dan satu lagi ini Type-C-nya bisa berfungsi full function. Jadi bisa sekalian buat display output. Nah, buat charger sendiri juga pakai konektor Type-C dengan power adapter sebesar 65 watt. Yang di sini tuh punya waktu charging sampai full charge sekitar 1 jam 58 menit. Kemudian buat performa dari laptop ini juga cukup oke di kelasnya karena udah pakai spesifikasi CPU Intel Core i3 Gen 12. Ya emang sebetulnya sih cukup mainstream ya di budget segini juga sih. Tapi di sini tuh Axio kasih RAM bawaan sampai 24 GB dan ini udah LPDDR5 juga pula. Ya sih RAM-nya memang solder tapi kan ini udah 24 GB coy. Lumayan
lumayan gede loh. Toh emang mau di-upgrade sampai berapa giga sih? Emang ada duitnya? Anyway, buat SSD bawaannya sendiri hanya dikasih 256 GB aja, yang emang sih agak kecil buat pemakaian sekarang, tapi untungnya secara speed cukup decent, dan kita juga masih bisa upgrade kok SSD-nya. Dan untuk performanya di sini tuh dia malah lebih kenceng loh dari Core i3 1215U pada laptop lain, dan khusus 3D Mark dia malah punya skor paling tinggi dibandingkan CPU-CPU lainnya. Laptopnya sendiri cenderung melimit CPU-nya di 15 watt, tapi dibayar juga dengan suhu CPU yang sangat adem nih, yang bisa sustain di bawah 70 derajat. Lalu untuk performa gamingnya sendiri, dia bisa jalanin Genshin di 720p low dengan average 56 fps. Lalu Dota 2 800p fastest dapat average di 55 fps. Kemudian buat Valorant di 800p low dia bisa dapetin average 153 fps. Bisa dicolokin nih ke monitor 144 Hz. Tapi tentu saja laptop ini tidaklah sempurna. Di sini tentu ada beberapa catatan yang mungkin bisa kalian rasa cukup sepele, tapi mungkin juga bisa menjadi hal yang dipertimbangkan nih. Seperti misalnya di sini tidak adanya software utility di laptop ini. Adanya keberadaan software seperti ini tuh memberi kemudahan buat usernya seperti update driver atau mengotak-atik settingan laptop seperti mengubah power limit atau melakukan cut off charging di 80%. Dan laptop berlayar OLED seperti ini tuh memang perlu banget nih software utility untuk memaintenance secara berkala, sebagaimana yang kita tahu OLED ini kan punya potensi burn-in. Walau ya teknologi panelnya sih udah terus berkembang sehingga udah enggak serentan OLED yang lama, tapi ya tetap perlu extra care dalam penggunaannya. Jadi dengan absennya software utility, maka maintenance dari layar OLED laptop ini ya tergantung dari penggunaan kalian sendiri. Saran gue sih di sini kalian hindari nih untuk tampilan gambar yang itu-itu aja dalam waktu yang sangat lama. Misalnya di sini tuh kayak taskbar dari Windows tuh mending di hide aja biar nggak nampil terus. Lalu juga di sini tuh hindari sering-sering penggunaan layar laptop pada kondisi full brightness. Lalu selanjutnya di sini tuh juga dengan harga yang sama di 7 jutaan, tentunya kalian bisa mendapatkan laptop dengan spesifikasi CPU yang jauh lebih tinggi. Seperti misalnya di sini tuh Axio sendiri dengan seri Hype 7-nya yang sudah menggunakan CPU Ryzen 7. Tapi ya tentu untuk hal ini tergantung juga sih sama kebutuhan kalian. Apakah kalian memang sebegitunya ngincar laptop dengan CPU yang tinggi atau memang serak nih sama laptop dengan desain premium seperti ini? Ya, kembali lagi sama kebutuhan kalian. Dan yang terakhir, sebagai laptop yang ngincar budget pelajar, agak disayangkan Axio Hype Air ini tidak dilengkapi dengan bundling lisensi Microsoft Office. Ya, jadi agak disayangkan sih, kalian perlu beli lisensi Office-nya lagi secara terpisah. Walau sih sebenarnya juga ada alternatif lain yang gratis ya, seperti WPS dan juga LibreOffice. Ya, gue rasa Axio Hype Air ini merupakan angin segar nih untuk sebuah produk laptop. Karena kan biasanya tuh kebanyakan para produsen laptop mengincar laptop dengan spek CPU setinggi-tingginya dengan harga yang terjangkau. Tapi di sini di Axio Hype Air dia tuh ngasih experience dan juga desain yang sangat premium di harga yang sangat terjangkau. Ya bayangin aja dengan harga 7 jutaan di sini kita tuh dapetin layar OLED, body metal tipis dan juga beratnya di bawah 1 kg, charger USB Type-C, bahkan di sini Axio juga bisa kasih garansi ADP selama 1 tahun. Yang tentu akan sangat susah nih untuk cari lawan sebanding di harga yang serupa. Kecuali di sini jika kalian melihat sebuah laptop dengan spesifikasi CPU-nya aja, ya mungkin Axio Hype Air ini akan terasa kurang begitu spesial buat kalian. So, gimana nih menurut kalian untuk laptop brand lokal satu ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin segitu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_IT. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.